Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Let's go. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Nur, NIM 211340067, kelas DKI semester 4, MK Teori Konseling dan Psikoterapi, dosen Imalatul Khairat MPD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Konseling dan Psikoterapi. Langsung saja, sejarah psikoanalisis. Psikoanalisis adalah sebuah model perkembangan kepribadian, filsafat tentang manusia, dan metode psikoterapi. Teori ini dikembangkan oleh Sigmund Freud pada awal tahun 1890-an. Psikoanalisis ini dapat dipandang sebagai teknik terapi dan sebagai mulanya aliran psikologi. Pada Freud mengembangkan teorinya dengan struktur kepribadian, sebab-sebab gangguan jiwa. Sumbangan pemikiran Sigmund Freud. Sumbangan pemikiran Sigmund Freud pada teori ini yaitu konsepnya tentang kesadaran dan ketidaksadaran. Alam kesadarannya dapat diumpamakan puncak gunung es yang muncul di tengah laut. Sebagian besar gunung es yang terbentuk itu diibaratkan alam ketidaksadaran manusia. Pandangan manusia. Manusia menekankan naluri psiknya ditunjukkan oleh tingkah laku manusia yang ditunjukkan oleh kebutuhan dan dorongan biologis, serta naluriah insting manusia. Tingkah laku manusia yang dikendalikan oleh pengalaman masa lalunya, kekuatan irasional, motivasi tak sadar, kebutuhan, dorongan biologis, dan peristiwa seksualnya dipenuhi oleh alam sadar dan prasadar. Struktur kepribadian. Id berada dalam ketidaksadaran atau nafsu. Kepribadian ini sudah ada sejak awal diaturkan. Pembunuhan id tidak dapat ditunda. Id tidak dapat berpikir secara logis. Id hanya bertindak untuk memuaskan kebutuhan nalurinya. Ego adalah struktur kepribadian yang berperan menghadapi realita hidup dan berasal dari kebudayaan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Cara kerja ego sesuai dengan prinsip realita hidup. Superego adalah struktur yang terbentuk dari komponen sosial. Struktur ini bertanggung jawab menentukan tingkah laku baik, buruk, benar atau salah beroperasi menurut prinsip moral. Contoh id, ego, dan superego. Seseorang yang merasa lapar, id, rasa lapar itu akan memunculkan pemikiran bahwa ia harus segera mendapatkan makanan. Pemikiran itulah yang menimbulkan ego. Sebuah pemikiran tentang bagaimana harus mencari dan menemukan makanan. Kemudian superego menjadi pengarah yang dilandasi dengan moral dan nilai sosial hingga superego terpenuhi dengan cara yang benar. Teknik psikoanalisis. Asosiasi bebas adalah suatu metode pengungkapan pengalaman masa lampau dan penghentian emosi yang berkaitan dengan traumatik di masa lalu. Interpretasi memahami dan menghadapi dunia nyata melalui pemikiran yang objektif dan memperkuat fungsi ego. Transferensi mengarahkan perasaan yang tertekan kepada konselor dengan mengandalkan konselor adalah subjek yang menyebabkan perasaan tertekan. Kesimpulan, apabila id menguasai sebagian besar energi, maka tingkah laku akan menjadi impulsif dan primitif. Di pihak lain, apabila superego menguasai sebagian besar pertimbangan moralistik dari pihak realistik, maka ego harus mengendalikan id dan superego agar ia mampu mengarahkan kepribadian secara bijak, dan ia juga harus memiliki sisa energi untuk berhubungan secara efektif dengan dunia lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.